Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Allah, selalu mengabdi kepadanya, mengagungkannya, karena dialah Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan, nikmatul ijad. Lalu kita diberikan olehnya nikmatul imdad, nikmat kekuatan. Dahulu kita lahir dalam kondisi makhluk yang lemah, tidak bisa berkekuatan apapun jasad kita. Tangan kita lemah, kaki kita lemah, pandangan pun belum berfungsi, pikiran pun belum bisa kita gunakan untuk berfikir. Lalu Allah memberikan semuanya itu tahap demi tahap, sehingga Allah sempurnakan nikmat kepada kita. Pikiran kita berjalan dengan normal, fisik kita semuanya normal, kekuatannya pun diberikan oleh Allah dengan normal. Ini adalah nikmat-nikmat Allah yang merupakan nikmatul imdad. Allah bukan hanya menciptakan, tapi merawat kita, saudara-saudara. Dirawatlah kita setiap detik, setiap menit. Kita enggak pernah lepas dari perawatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita tidak pernah lepas dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tidak cukup di situ, kita diberikan nikmatul irsyad, nikmat hidayah. Banyak orang fisiknya kuat, banyak orang matanya sehat, banyak orang pikirannya sehat, banyak orang seluruh fisiknya sehat, tapi dia tidak mendapatkan nikmat hidayah, tidak mendapatkan nikmat petunjuk dari Allah, tidak mendapatkan nikmat taufik untuk beriman, beramal saleh kepada Allah. Maka fisik yang kuat, yang lengkap, fisik dan kekuatannya yang normal itu tidak berguna apa-apa kelak di akhirat. Dia hanya menjadi kesenangan dunia, tetapi nanti di akhirat menjadi hujjah, menjadi alat bukti Allah yang menguatkan Allah untuk menyalahkan hambanya. Bukankah dahulu telah aku berikan kepadamu nikmat-nikmatku? Bukankah telah aku jadikan sehat badanmu, sehat pikiranmu, sehat segala fisikmu, sehat anggota badanmu? Bukankah telah aku berikan kepadamu saat hidup di dunia fasilitas yang engkau butuhkan dalam hidupmu, tetapi engkau kufur kepadaku, engkau tidak beriman kepadaku. Maka nikmat di dunia apabila tidak disyukuri, tidak digunakan untuk iman kepada sang pemberinya, Allah Ta'ala, nikmat itu akan berbalik menjadi siksa. Qala Ta'ala, wa na'matin kanu fiha fakihin. Ada pemberian Allah di dunia yang terasa enak, terasa bagus, terasa lengkap, tapi di akhirat berbalik menjadi siksa, yaitu kenikmatan fisik sehat yang tidak digunakan untuk beriman dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah berikan kita nikmat sempurna. Nikmatul ijad, kita masih diberi umur. Nikmatul imdad, kisah sehat, masih bisa jalan, bisa hadir ke majlis ini. Dan lengkapnya lagi kita diberi hidayah dan irsyad, bisa hadir di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, yang kita hadir di sini hanya untuk mencari ridha Allah dan dengarkan berita gembira dari Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Barang siapa yang hadir di majlis ilmu karena Allah, ingin cari kebenaran, ingin cari petunjuk Allah, ingin mencari surga Allah, ingin mencari ridha Allah, ketika kita bangun dari majlis semacam ini, saudara-saudara, Allah memanggil para hadirin dengan menyuruh para malaikat berkata, an qumu maghfurina lakum,
qad buddilat sayyi'atuhum hasanat. Hai para hadirin, kata malaikat menyeru di langit, diperintah oleh Allah Ta'ala, dan ini didengar oleh hati orang-orang yang bersih hatinya. Apa kata malaikat? Hai kalian yang datang ke majlis ilmu karena Allah, yang hadir di majlis ilmu dengan adab dan sopan karena Allah, pulanglah kalian, dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah, dan pulanglah kalian, keburukan-keburukan kalian telah diganti dan ditulis kebaikan-kebaikan sebagai pengganti keburukan kalian. Inilah berita gembira dari Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ambillah berita gembira dari Rasulullah di pagi hari yang berkah ini, dan jadikan itu sebuah obat di hati kita, sebuah spirit dalam jiwa kita. Kalau kita hadir majlis ilmu, kita hadir majlis zikir, maka Allah ampuni dosa kita. Ini mesin otomatik. Sampean binara mendel mirengaken ilmu, sampean binara mendengarkan penjelasan-penjelasan dengan seksama, dengan baik, itu sudah menjadi mesin otomatik, dosa kita dilebur oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah menerima niat-niat kita, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita, semoga Allah menerima doa-doa kita, dimudahkan semua hajat kita duniawi dengan maisarah, dengan kemudahan, dan hajat ukhrawi dengan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara nasihat para ulama tadi disebutkan bahwa pentingnya kita selalu meningkatkan kualitas salat kita. Salat yang merupakan kewajiban terbesar dalam agama, salat yang merupakan pilar terpenting dalam agama, perlu kita tidak boleh merasa cukup begitu saja. Ini poin pertama, nggih. Karena kita ini kadang-kadang sudah merasa cukup apa adanya. Ya, salat kita, aku wis salat, ya salat, alhamdulillah. Aku wis bar rampung salat iki mau, ya salat. Tapi kata ulama, jangan merasa cukup dengan salat kita, tapi tingkatkan kualitasnya, tingkatkan performanya, tingkatkan rasa-rasa nikmatnya. Karena salat Bapak Ibu memiliki tingkatan-tingkatan. Salat memiliki darajat, dan disinilah berlombanya orang-orang ahli surga. Disinilah berlombanya orang-orang yang dalam keimanannya mereka berlomba. Ada salat orang awam, ada salat orang ahli ilmu, ada salat ahli ma'rifat kepada Allah, ada salatnya para wali Allah, ada salatnya para nabi. Salat ini perlu kita tingkatkan. Intinya jangan merasa puas begini-begini saja, jangan merasa cukup begitu-begitu saja, tapi terus tingkatkan. Inilah sifat seorang mukmin. Orang mukmin sejati, kata Rasulullah Musalli ala Muhammad, la yashba'u minal khair. Dia enggak pernah merasa kenyang atau puas dari kebaikan. Enggak pernah kenyang dari kebaikan. Terus haus dia kepada pahala, itu haus. Dia haus kepada ibadah-ibadah yang mendatangkan keberuntungan dan bekal bagi dia di akhiratnya. Dia terus haus untuk beramal. Habis sholat dia udah nungguin sholat lagi, habis ngaji pengen ngaji lagi. Jadwalnya ngaji, dia terus ngaji terus, nggak pernah kenyang, nggak pernah yang namanya dia merasa puas dari kebaikan. Itu orang mukmin, begitu kata Nabi. Hatta yakuna muntahahul jannah, sampai nanti endingnya, ya finishnya sudah masuk surga, ya udah selesai. Meninggal husnul khatimah, itu yang paling diharap-harap bagi orang ahli ibadah, meninggalnya pas ibadah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Maka kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Al-yaqin ay al-maut. Ibadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian, kata Allah begitu.
Maka kita nggak boleh bosan ngaji, ngaji terus sampai mati kita ngaji. Amin Allahumma. Kita ibadah terus sampai kita kepengin mati dalam kondisi ibadah. Ya bakat, beruntung orang yang meninggal sedang ngaji, beruntung orang yang meninggal sedang tahajud, beruntung orang yang meninggal sedang berzikir kepada Allah, beruntung orang yang meninggal dunia di dalam kondisi membuka Qur'annya, mushaf. Beruntung besar. Ayyuhal ikhwanul kiram, inilah sifat orang mukmin. Dia enggak pernah kenyang dari kebaikan, terus pengen nambah kebaikan, pengen nambah amal, pengen nambah ibadah terus, sebab dia faham bahwa tujuan dia yang paling penting adalah dua. Satu, dia wafatnya dalam husnul khotimah, dalam amal yang baik. Yang kedua, dia tahu karena perjalanan akhirat yang sangat panjang dan lama, dia butuh bekal yang sebanyak-banyaknya. Ayyuhal ikhwanul kiram, karena itu saudara-saudara, penting kita dalam hal salat, yuk kita tambah ilmu kita. Kita tambah cara bagaimana kualitas salat kita ini bertambah. Ulama-ulama kasih resep, ulama-ulama kasih tips, ya. Apa itu diantaranya? Tadi disebutkan bagaimana kita di dalam salat ini memahami waktu-waktu yang benar. Ya, ada orang sekarang salat itu dia bilang saya salat pakai 3 waktu aja. Ya, jadi ada gerakan namanya salat 3 waktu. Dia enggak percaya ada salat 5 waktu. Salat 3 waktu, zuhur asar digabung, nanti ini maghrib isya digabung, subuh untung nggak ada gabungannya. Kalau ada mungkin digabung juga sama dia, suka gabung-gabung. Ya, salat itu 5 waktu, Allah sudah menentukannya. Qala ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah merupakan kewajiban dari Allah yang telah ditentukan waktunya. Mauquta ayyanallahu lahal waqt. Allah menentukan waktunya. Ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib, ada waktu isya, ada waktu subuh. Maka waktunya jangan sampai kita robah. Maka gerakan orang yang punya pemikiran, gerakan pemikiran orang yang mengatakan sholat 3 waktu nggak apa-apa, digabung-gabung sholat, walaupun nggak musafir, walaupun dia di rumah, walaupun dia di kantor nyantai, dia zuhur asar digabung, maghrib isya digabung, subuh nanti di rumah dia itu baru sendirian sholatnya itu. Ini gerakan yang salah, gerakan yang menyesatkan, pemikiran yang salah, melanggar daripada sunnah Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Andai kata itu sesuatu yang benar, Nabi akan melakukannya. Ya, apa alasannya? Sibuk Pak Kiai, sibuk kita di kantor nih, sibuk tiap hari mikir rapat kita, tiap hari mikir target kita. Sibuk mana antum sama Rasulullah shalli ala Muhammad? Sibuk mana sama Kanjeng Nabi? Rasulullah salat tepat waktu. Ya, Rasulullah salat waktunya 5 waktu, bukan 3 waktu. Ada yang beralasan, wah kalau 5 waktu itu kita nggak tepat dengan jadwal kantor kita atau jadwal kerja kita, saya enak jamak aja tanpa uzur. Ini semua adalah alasan-alasan kemalasan. Al-malasu wal lesu, gitu. Malas dan lesu, gitu. Jadi ini aliran dan pemikiran yang sesat tidak boleh diikuti. Tidak boleh kita mengikuti aliran sholat 3 waktu, ya, sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu Bapak Ibu dijelaskan dalam Al-Quran, ya, jangan sampai ada orang berkata, wah di Al-Quran nggak ada penjelasan 5 waktu itu. Ada tadi dalam ayat Al-Quran, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu bis samawati wal ard wa asyiyan wa hina tudhirun. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan waktu sholat. Fasubhanallah maksudnya sholat kepada Allah
Itu dilakukan kapan? Hina tumsun, ketika sore, yakni waktu asar. Wa hina tusbihun, yaitu waktu subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ard. Hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati, jumlah mu'taridah. Walahul hamdu jumlah mu'taridah, yakni susunan yang di luar tema. Kemudian dikatakan oleh Allah wa asyian, sore. Sore yakni salatul maghrib, salatul asar. Wa hina tudhirun salatu az-zuhur. Ya. Betul? Hina tumsun yakni salatul maghrib wal isya. Ya, jadi hina tumsun maksudnya salat maghrib dan salat isya. Wa hina tusbihun salatul subuh. Kemudian wa asyian salatul asr. Wa hina tudhirun salatul zuhur. Ini dalam ayat ini Allah jelasin waktu salat, 5 waktunya. Jadi orang yang mengatakan salat di 3 waktu itu melanggar daripada ayat Al-Qur'an ini. Ya, karena itu alhamdulillah ya, kita masih diberi oleh Allah hidayah dan taufik, masih mengikuti kebenaran-kebenaran. Memang zaman ini zaman penuh keanehan, zaman nyeleneh-nyeleneh, aneh-aneh gitu. Jadi wes munti sabdo kali Kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kata Nabi akan datang zaman nanti, akhir zaman, kalian itu heran-heran. Ya, kalian tuh heran-heran, saking herannya sudah sampai dianggap biasa. Ada yungkar wala yustangkar, dalam hadis dikatakan. Ya, wis zaman akhir ngeten iki nek ana wong nyeleneh-nyeleneh, wong aneh-aneh niku pun wis biasa. Apa yang golek terkenal yang ngono kuwi. Jadi Arab golek viral yang ngono kuwi, nyeleneh-nyeleneh. Kalau pepatah orang Arab tuh khalif tu'raf. Ya, khalif tu'raf. Beda karo wong liya engko terkenal. Ya. Ini orang-orang yang semacam itu, ya. Kalau orang zaman dulu punya pepatah juga, kamu kalau kepengen terkenal menyang nang Mekah nguyoi banyu Zam-Zam. Oh, langsung dikenal sak donya sampean. Itu sapa iki wong ana sing nguyoi sumur Zam-Zam? Oh, dulu koplo. Ya, terkenal langsung. Ya, jadi asal kita beda nyeleneh langsung terkenal. Ya. Nah, kalau mau hanya tujuannya terkenal, mohon maaf, setan sudah terkenal, saudara-saudara. Itu kalau tujuannya hanya terkenal, iblis terkenal di dunia itu sampai akhirat bahkan gitu. Maka jangan hanya tujuan terkenal, bukan pentingnya terkenal, pentingnya kita ikut Nabi dan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang aneh-aneh gitu. Sekarang ini gitu, hal yang aneh-aneh dimunculkan sebagai ujian dari Allah untuk orang akhir zaman, dan ini memang sudah dikatakan oleh Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail. Kata Nabi, akan datang fitnah itu mendera kalian seperti datangnya malam. Masya Allah, seperti datangnya malam. Jadi malam kalau datang gelap gulita, bisakah orang itu lepas dari waktu malam? Enggak bisa. Semua orang mengalami malam. Artinya akan datang fitnah kepada kalian, kata Nabi, seperti datangnya gelapnya malam. Ya, ini nggak ada orang bisa lepas dari fitnah itu, semuanya kena. Siapa yang selamat? Yang punya cahaya. Maka kata Nabi, badiru bil amal, perbanyak amal. Amalnya ini membawa cahaya. Ya, salatnya dikuatkan, Qur'annya dilazimkan, zikirnya dibanyakkan, sehingga dalam zikir itu kita mendapat cahaya hati. Dan dengan cahaya itu kita dapat membedakan mana hak mana batil. Ya, zaman sekarang ngadapi orang, Pak, enggak hanya cukup 2 mata ini, tapi diperlukan lagi mata hati, Pak. Banyak sekarang penipuan-penipuan, manipulasi-manipulasi. Ada orang diberhati serigala tapi dia berpakaian domba. Macam-macam, Pak. Ya, macam-macam, Bu. Maka kita penting kita punya kontak batin yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW, dengan salawat kita yang banyak. Ya, dengan salawat kita yang banyak. Penting kita
punya kontak batin kepada Allah yang kuat dengan banyak zikir kepada Allah dan berlindung kepadanya dari gangguan dan dari kejahatan makhluk-makhluk. Penting kita punya kontak batin dengan wali-wali Allah, dengan kita kirim Fatihah kepada wali-wali Allah tadi. Itu wali-wali Allah ini dengan kirim Fatihah, mereka kontak batin dengan jenengan. Nanti mereka datang dalam mimpi jenengan, dalam isyarah, dalam bisyarah jenengan. Ini penting zaman sekarang. Kalau enggak, kita akan menjadi bulan-bulanan dan menjadi mangsa yang empuk bagi mereka, orang-orang yang ingin berbuat kejahatan dan merusak dan berbuat kejelekan kepada kita. Maka fitnah-fitnah ini datang seperti gelapnya malam, sebagaimana sabda Nabi, kita kalau mau selamat harus punya cahaya. Ya, cahaya iman dikuatkan, cahaya Qur'annya dikuatkan, cahaya salatnya ditambahkan lagi. Ayyuhal ikhwanul kiram, karena itu salat tidak boleh cukup sampai di sini, tapi kita kuatkan lagi, kita tingkatkan lagi. Bagaimana? Yang pertama, jangan sampai kita salat keluar dari waktu. Ini adalah penting untuk kita semua, nasihat. Ya, terutama salat yang paling harus hati-hati ya adalah salatul asr dan salatul isya. Ini paling hati-hati, Pak. Ya. Ini di sini ada warning ya, karena salat asar ini banyak orang yang meremehkan sampai nanti keluar waktu. Nauzubillah min dzalik. Apalagi udah ngepasi jam pulang kantor. Itu ngepasi pulang kerja. Nah, ini banyak orang meremehkan dan ini perlu kita rubah. Bagaimana asar kita lebih awal dan kita lebih utamakan. Yang kedua, salatul isya, salat isya. Ini juga begitu. Salat isya ini karena waktunya paling panjang, kadang-kadang setan ini datang dengan taktik-taktiknya dia. Menggowai lah, rada mundur sithik. Iki jek ana penting iki lho. Iki WA-ne sik penting nang grup iki pembahasannya iki. Wah. Ya tiyang niku nek badhe ngisak niku ana, wah iki cek videone cek penting iki, bab politik penting iki gitu. Ya toh? Tiyang niku nek badhe ngisak ana, wah engko digabung karo tahajud sisa, gayane ngono kuwi. Ya toh? Gayane gabung karo tahajud. Ya toh? Lah to ki ampe mlenteng jam 1. Ya toh? Jam 1 arep wungu, terus arep ngisak engko jam 2 karo tahajud, ya ora bakal iso. Menungso niku mboten mesin. Menungso niku darah daging punya metabolisme. Ya, kalau dia tidur jam 1 ya bangun jam 6. Akhirnya lewat ngisae, lewat subuhe, apalagi tahajud sudah. Maka penting ngati-ngati dua salat, asar dan isya. Ini adalah dua salat yang paling berat bagi orang-orang yang hatinya kotor. Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak boleh kita mengeluarkan waktu salat dari waktunya, karena itu merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar sampai Allah mengatakan celaka orang yang salat. Tuh, wong salat kok cilaka niku. Nggih. Fawailun lil musallin. Celakalah orang yang salat. Nah, iki nek wong maca Quran, ngaji gak lengkap engko mandek nang kono gak salat deh. Ya, sampeyan kok gak salat saiki? Lah aku maca Quran nang kono fawailun, celaka wong sing salat iki, cilaka wong salat. Ya, gak salat ya. Oh, maca Al-Qur'an gak iso dipedhot-pedhot ngono iku, gitu. Ada sambungannya. Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Loh, wong salat kok cilaka pripun niku? Ya salat tapi alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang yang salat tapi salatnya keluar waktu. Nah, ini yang celaka kata Allah. Itu celaka orang yang salat tapi keluar waktu. Jangan diberhentikan di ayatnya di situ. Celaka orang yang sholat. Wah, gak sholat wong sesuk-sesuk. Itu sholat tapi keluar waktu. Ini yang celaka. Maka di situ kalimatnya bukan fi. Alladzina hum an sholatihim sahun, bukan fi sholatihim.
Maka kata para ulama, untung Allah berfirman di situ an, bukan fi. Kalau fi, wah kita kena bahaya semua. Karena kalau katakan an salatihim sahun, orang yang sholat tapi lalai waktunya, ini celaka. Ini sholat tapi keluar waktu, lalai waktu, celaka. Tapi kita semua insya Allah bisa menjaga, mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Tapi kalau yang namanya fi sholatihim, yo ini berat. Orang yang sholat tapi di dalam sholatnya dia lalai, cilaka. Enggak, Allah enggak mewajibin kita harus khusyuk, enggak. Ya, kita sholat walaupun belum khusyuk, walaupun kita belum ikhlas, yang penting tepat waktu, kata Allah. Sholat yang penting tepat waktu. Masalah khusyuk nomor telu, masalah ikhlas nomor piro, ngomong gampang, yang penting tepat waktu. Ya, niki. Maka Al-Quran ini memberikan satu konsep penting. Jangan kita dengan alasan belum khusyuk sholatnya diundur-undur. Aku nek sholat saya ini gak khusyuk gitu. Aku khusyuknya kok rada mepet-mepet wae. Nah, ini salah. Sebab orang yang ketika dia sholat kurang khusyuk, Allah nggak katakan celaka, enggak. Tapi orang yang sholatnya mepet waktu sampai keluar nanti dikatakan lo celaka. Maka kita lebih bagus pertimbangannya. Oh, yang penting jangan keluar waktu, walaupun khusyuknya kurang tidak apa-apa. Yang penting jangan keluar waktu. Ya, ada yang bilang kalau saya sholat sekarang saya nggak ikhlas, ikhlasnya itu saya gabung nanti, itu zuhur, asar, maghrib, isya, tak gabung jam 2 bengi. Wah, itu alasannya bin khusyuk, ikhlas. Ini salah juga, karena anda kalau nggak khusyuk, Allah nggak bilang anda celaka. Tapi kalau anda mengeluarkan sholat dari waktunya, Allah bilang anda celaka. Na'udzubillah. Maka penting kita ya menjaga waktu-waktu sholat. Ya, urusan khusyuk nanti kita pelan-pelan dapat khusyuk. Amin Allahumma. Nanti urusan ikhlas Allah berikan kita ikhlas pada saatnya. Yang penting awal ini istiqomah, istiqomah, istiqomah. Ya, orang yang istiqomah lama-lama Allah berikan ikhlasnya sendiri. Ya, saudara-saudara, ini pertama. Yang kedua, di dalam sholat, untuk meningkatkan kualitas sholat kita, kita perlu belajar di dalam melafadzkan lafaz-lafaz sholat dan juga artinya, Bapak Ibu. Ya, jadi mulai Allahu Akbar, kita tahu maknanya, Allah Maha Agung, Maha Besar. Kemudian kalau kita baca Fatihah atau iftitah, kita tahu artinya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Saya hadapkan hatiku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, hanifan muslima, dalam kondisi lurus, muslim sebagai orang yang pasrah diri kepada Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang yang syirik kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, pengabdianku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Yang menguasai itu bagi Allah, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Lalu kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Lalu kita baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang lagi maha penyayang, lagi maha kasih, lagi penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang memelihara alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai alam akhirat, yang merajai alam akhirat. Allahu Akbar. Apalagi dunia. Pada malaikat Israfil, Israfil, tiupkan trompet yang telah kau pegang itu. Maka Israfil meniupkan trompet. Ketika Israfil meniupkan trompet yang pertama, maka seluruh makhluk di jagat ini hancur dan fana. Langit pecah, bumi digulung oleh Allah, air laut tumpah, manusia mati semua, jin mati semua, malaikat semuanya mati. Semuanya mati. Semuanya mati. Nggak ada lagi yang hidup. Mati semua, fana semua, nggak ada semua. Tinggal Israfil sang peniup trompet. Tadi sana ada Allah yang Maha Kuasa. Hai Israfil, siapa yang masih hidup?
Qala ana wa anta ya Allah, kepada Israfil, wahai Israfil, aku telah memberikan keputusan dalam takdirku, semua yang bernyawa harus mati, kau pun harus mati. Fa'amatallahu Israfil, Allah mematikan Israfil, dan matilah Israfil. Di saat itu enggak ada lagi yang hidup, saudara-saudara. Di saat itu enggak ada yang lagi wujud, saudara-saudara. Semuanya sudah fana. Lalu Allah memanggil di saat itu, limanil mulkul yaum, bisa menjawab, semuanya mati. Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahar, aku raja semua raja, aku maha raja segalanya. Teguh kepada Allah, dengan Allah. Saudaraku, tidak ada hubungan yang paling indah dengan Allah melebihi salat. Maka salat itu kita harus artikan yang enak, kita fahami yang lezat. Ketika kita mengatakan maliki yaumiddin, yang merajai alam akhirat, engkau menjadi hambanya Allah, engkau menjadi orang yang dekat dan nyambung dengan Allah. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi ya Rabb, dan hanya kepadamu kami meminta. Subhanallah, betapa besar makna ayat ini, kalau ditafsirkan bisa berhari-hari nggak selesai. Syekh Ibnul Qayyim mentafsirkan ayat ini dalam kitab beliau yang besar namanya Madarijus Salikin fi makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitab menerangkan ayat satu aja nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diterangkan oleh beliau dalam 1500 halaman, satu ayat. Betapa besar makna-makna dalam ayat yang terkandung dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi, menyembah, dan hanya kepadamu kami sujud ya Rabb. Kami enggak pernah sujud kepada selainmu, dan enggak akan mau sujud kepada selainmu ya Rabb. Kalau kita diperintah sujud kepada selain Allah, mendingan kita mati di jalan Allah. Kalau kita dipaksa untuk sujud kepada selain Allah, mendingan kita mati di jalan membela agama Allah. Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari menjadi ulama yang hebat, istiqomah. Ketika beliau dipaksa oleh Jepang untuk menyembah atau menundukkan badan kepada matahari, beliau menolak. Diancam dengan hukuman, beliau menolak. Dipenjara, siap dipenjara. Ditembak mati, siap ditembak mati. Yang penting gak mau sujud kepada selain Allah, gak mau menyembah kepada selain Allah. Ini Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Maka kita niatkan kepada Allah dengan niat kita, walaupun kita enggak berharap, ya Allah aku mohon keselamatan, tapi andai kata ada ujian untuk memilih antara dunia dan sujud kepadamu dan salat kepadamu, mengabdi kepadamu, aku pilih pengabdian kepadamu daripada dunia dan seisinya. Aku enggak berharap ya Rabb, tapi andai kata ada ujian, nyawaku menjadi taruhan, akan dibunuh kalau aku enggak meninggalkan agamaku, akan kusiapkan nyawaku untukmu ya Rabb. Ini namanya iman dan tauhid. Orang-orang zaman dulu Pak, untuk mempertahankan iman dan Islam, untuk mempertahankan pengabdian dan pengibadahan kepada Allah ini, sampai disiksa begitu dahsyat dan mereka sabar. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina ma'ahu mata nasrullah walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ketika sahabat-sahabat Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, di dalam fase dakwah di Mekah itu mendapat ujian-ujian yang berat. Ada yang dipenjara di rumahnya oleh keluarganya karena masuk Islam, ada yang dipendang di padang pasir, Bilal bin Rabah karena dia Islam,
disuruh kafir, disuruh murtad, nggak mau, dia disiksa oleh Umayyah, bosnya dia, dengan siksaan yang dahsyat. Ada yang nggak dikasih makan, ada yang nggak digaji oleh majikannya karena masuk Islam, macam-macam cobaan macam ini. Rasulullah berkata, kalau aku dengan kemanusiaanku, dengan hatiku, maka aku pasti akan memerintahkan kalian untuk pergi dan hijrah segera. Kenapa kita nggak pergi aja Rasulullah dari Mekah ini? Kita disiksa. Aku bukan seorang politikus, aku seorang nabi, tunggu wahyunya Allah. Tunggu wahyunya Allah. Kalau Allah sudah perintah kita hijrah, kita baru hijrah. Belum ada perintah, aku nggak berani, kata Rasul. Tapi kita tersiksa, kita ada yang di penjara, ada yang nggak dikasih makan, ada yang dipentang di padang pasir, ada yang disalib dan dibunuh dengan begitu sadis demi mempertahankan iman Islam ini ya Rasulullah. Turun ayat Al-Quran ini, am hasibtum an tadkhulul jannah, hai para sahabat Nabi, hai orang yang mengaku iman dan cinta kepada Nabi, apakah kalian akan berharap akan masuk surga sementara kalian itu mengeluh dan mengadu seakan-akan enggak kuat? Bukankah kalian mendengar bahwa orang-orang zaman dahulu sebelum kalian, zaman Nabi Musa, zaman Bani Israel, mereka itu untuk mempertahankan iman diuji oleh Allah melebihi ujian yang kalian terima. Sampai Nabi cerita, ada orang zaman dahulu untuk mempertahankan imannya itu dibelah badannya dengan gergaji, saudara-saudara. Fa inna ahaduhum la yu'ta fa yu'ta bil minsari fayamutu bihi, atau kama qala. Di antara orang-orang zaman dahulu mempertahankan iman itu sampai digeraji badannya, terbelah menjadi dua dengan geraji, saudara, dan dia tetap dalam imannya. La ilaha illallah. Di antara mereka ada yang meninggal dunia dilemparkan ke wali yang penuh dengan minyak panas. Panjenengan dengar kisah Masyitah, perempuan beriman di istana Fir'aun. Dia beriman kepada Allah, dia tentang keimanan mereka. Fir'aun marah besar, dipanggillah Masyitah dengan anaknya dua, yang satu udah besar, yang satu kecil, yang satu masih bayi, digendong oleh Masyitah. Kata Fir'aun, kembalilah kepada agamaku, mempertuhankan aku, atau kamu masuk kepada agama Musa dan akan kau saksikan bagaimana siksaku. Dia berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka oleh Fir'aun didatangkan kuali penuh dengan minyak, dipanaskan tuh kuali sampai berjam-jam sehingga mendidih itu minyaknya. Air panas nggak sepanas minyak panas, saudara-saudara. Diancam itu Masyitah, kalau kamu nggak kembali kepada agamaku, maka kamu akan masuk ke situ dan kamu akan mati. Maka dipaksa pertama kali sang anak yang besar dilemparkan ke kuali itu dan mati di depan mata Masyitah. Masyitah memejamkan matanya dan dia berkata, la ilaha illallah. Di hatinya iman, iman Allah nomor satu di hati dia. Kehilangan nyawa di jalan Allah nggak apa-apa, mati hanya sebentar rasanya sakit, tapi surga selama-lamanya. Orang ditembak memang sakit sekejap saja, tapi dia kalau mati di jalan Allah, dia dapat surga selama-lamanya. Untuk apa kita hidup nikmat selama-lama di dunia hanya 60 tahun, kalau kita di akhirat dapat siksa selama-lamanya? Wal'iyadzubillah. Iman, iyyaka na'budu, pembuktian kita hanya ibadah kepada Allah. Perlu kita camkan di hati ketika sholat, iyyaka na'bud, hanya kepadamu aku menyembah ya Rabb, hanya kepadamu kami menyembah. Dengan segala risiko dan ujiannya, ya Rabb, aku nggak akan berpaling dari penyembahan kepadamu, karena penyembahan kepadamu adalah kemuliaan, menyembah kepadamu adalah sebuah keberuntungan dan kebahagiaan di hatiku terasa, ya Rabb. Ayyuhal ikhwan, ketika setelah dimasukkan anak pertamanya, datang giliran Masyitah.
untuk dimasukkan ke dalam kuali yang panas itu. Ketika mas itu akan dimasukkan ke kuali yang panas, dia melihat ke putranya yang kecil yang digendong. Dia merasa iba dengan anaknya yang masih kecil, masih bayi. Tapi di situ Allah memberikan kekuatan, Allah berikan takdir karomah. Bayi yang masih berumur beberapa bulan, masih kecil, berkata, wahai ibu, jangan lambat-lambat, surga menunggumu. Allahu Akbar. Inilah karomah Allah. Bayi baru beberapa bulan dia bersuara kepada ibu-ibu, jangan lama-lama, udah surga udah nunggu, langsung masuk. Fadakhalat, masuk dia, dan dia dapat surga. Dan setelah sekian ribu tahun kita menceritakan Masitoh, dia adalah perempuan hebat yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian ribu tahun kita mengkisahkan imannya, kita mengkisahkan kebajaan Islamnya dan imannya kepada Allah, menjadi teladan bagi manusia setelahnya. Ayyuhal ikhwan, karena itu di zaman sekarang kalau banyak fitnah, banyak iming-iming, banyak ujian dari Allah, memang mungkin terasa berat bagi kita. Tapi kalau kita ingat ujian orang zaman dahulu lebih berat, maka kita akan merasakan ringan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, sabar, sabar. Dan Allah menjanjikan untuk kita lebih daripada mereka. Bahkan Rasulullah berikan janji, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Rasulullah, orang yang di zaman sekarang nih Bapak Ibu, zaman fitnah, zaman ujian, zaman menggiurkan nih, kalau kita masih bisa melaksanakan salat dengan baik, kita jaga salat dengan baik, kita masih mengikuti Nabi dengan baik, ini orang yang nilainya kata Rasulullah seperti 60 sahabat, 50 sahabat. Khamsina minkum kata Rasulullah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang hidup di akhir zaman, mereka itu menjaga agamaku, menjaga sunnahku, menjaga ajaranku, mereka nilainya seperti 50 dari kalian, kata Nabi. Sahabat sampai heran, ya Rasulullah, 50 seperti kita ini udah berjuang macam-macam denganmu, ada orang yang nilainya seperti kita 50 orang? Ada. Mereka yang hidup di akhir zaman, mereka enggak punya teman, sendirian, tapi tetap menjaga iman Islamnya, menjaga salatnya, menjaga pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Nilainya seperti 50 orang sahabat Nabi. Allahu Akbar. Tidakkah kita kepingin menjadi orang-orang yang di sisi Allah punya derajat, ayyuhal ikhwan, ya? Walaupun kita enggak berharap diuji berat, ya? Orang juga jangan sombong-sombong amat, ya. Aku neuji ngono ya iso aku. Nah, ini jangan begitu. Kata ulama, jangan suka lihat kalau ada orang kena ujian dikit terus dia bergeming, atau kena ujian dikit dia merasa kayak, jangan kita suka ngomong, "Neh aku ngono ora apa-apa janjane." Itu adalah satu kalimat yang ujub, seakan-akan kita hebat. Jangan. Katakan, kasihan dia, ya Allah berikan rahmat, berikan kekuatan, dan janganlah kau uji kami di atas kemampuan kami. Jangan kau uji kami di atas kemampuan kami. Ayyuhal ikhwanul kiram, maka makna-makna salat ini perlu dihidupkan dengan tambahnya ilmu. Maka saya mohon para jamaah kalau bisa itu ada trik-trik ya. Di kantong kita tuh ada notebook ya, kalau bagi yang belum dekat dengan HP ya. Tapi kalau sudah dekat dengan HP lebih gampang lagi, kita bisa di HP kita ada namanya Notes, itu aplikasi Notes, kita tulis makna ayat Al-Quran yang kita baca tiap hari, kita hafalin 2 kata aja, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, dihafalin sehari, masa nggak hafal-hafal. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, dihafalin sehari lagi, hafal, supaya kita nyicil lama-lama tuh kita tahu arti apa saja yang kita lafadzkan dalam sholat. Doa sujud, doa ruku, doa i'tidal, doa tahiyat, itu kita tahu artinya Pak. Ini trik untuk kita bisa khusyuk dalam sholat dan sholat kita bisa terasa enak ya. Nah ini kemudian tadi dikatakan juga diantaranya di dalam masalah sholat itu, kita kalau membaca bacaan Fatihah itu ya, jangan kita terlalu melebih-lebihkan di dalam urusan makhraj huruf atau tajwid. Tajwid ya, membaca Al-Quran dengan tajwid dengan baik itu hukumnya wajib, bagus
Ya, maka kalau jadi imam kita cari yang bagus bacaannya, makhraj hurufnya itu pas, bagus, wajib dan bagus ini. Kalau ada orang yang dia nggak bisa huruf shad, jangan jadi imam, karena antara sin dan shad itu beda. Yang ngimami yang hurufnya keluar dengan benar. Nah, umpamanya kalau uangnya sing model nyun sewu nggih, kiambae niku napa cara Arabe niku uang sing ora iso ngucap tak dengan benar, namanya tak niku dadine kaya sa untuk kaya dal. Itu ihdinas siratal mustaqim, tak ra iso tak mustaqim mboten saged. Ya. Enggak bisa. Kalau sudah merubah huruf ini bisa merubah arti, maka enggak boleh jadi imam. Wis sampean makmum mawon. Ya. Niki penting. Karena imam ini adalah duta besar kita kepada Allah. Jangan sampai kita sholatnya batal gara-gara imamnya sholatnya bacaannya salah. Ya. Maka penting ya para jamaah ya memilih imam yang terbaik, dan takmir masjid mohon meningkatkan kualitas imam-imamnya. Ya, ampun saangger-saanggere saniki mun zaman kemajuan, alhamdulillah banyak santri yang hafid Quran, banyak orang-orang kita yang sudah pernah ke Mekah merasakan nikmatnya ibadah di sana dengan bacaan-bacaan yang lezat, ya, bacaan-bacaan yang bagus, ya. Kita ikuti yang baik, ya. Kalau fahamnya beda kita jangan ikutin, itu mulai saka Mekah, itu langsung niru Mekah kabeh, ya. Sing ditiru sing bagus-bagus yang sesuai daripada faham ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang tidak kita sesuai dengan mereka, ya kita beda, ya jangan kita ikutin, ya, karena mereka fahamnya beda dengan kita dalam beberapa hal tentang akidah. Kita ikutin ahli sunnah wal jamaah yang sudah dibawa Wali Songo di Indonesia ini, di Nusantara ini kita lestarikan, ya. Tetapi dalam hal bacaan-bacaan Quran kita hendaknya mengikuti dan memilih imam-imam yang bagus dalam bacaan Qurannya, sehingga masjid kita itu bisa lebih terasa menta'zim, mengagungkan syariat Islam namanya sholat ini, syiar, ya, imamnya bagus, muadzinnya bagus, masjidnya bagus. Ini harapan kita ke depan insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Masih ada banyak tema tentang sholat, lain waktu kita bahas insyaallah karena waktu sudah nggak cukup. Bagaimana hukumnya kita mengundur waktu sholat dari awal waktu karena urusan pekerjaan? Hukumnya sholat itu memiliki 5 atau 4 waktu. Pertama, waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama, yaitu ketika kita dengar azan langsung kita bersih-bersih badan, berpakaian, dan kita sholat. Ini afdolnya waktu, sudah nggak ada lagi duanya, ya. Azan kita dengar, kita wudhu, kita siap-siap, kita dengerin nunggu sholat sunnah qobliyah, kita dengar qomat langsung sholat. Ya kira-kira 10 menit atau seberapa jam dari azan ini awal waktu yang the best. Nomor 2 namanya waktu boleh. Waktu boleh, setelah itu boleh. Ya, mau mundur setengah jam boleh, mengundur 1 jam boleh, ya, karena sesuai waktunya, sepanjang itu boleh dia. Lalu ada waktu makruh. Waktu makruh yaitu waktu di mana seseorang itu sholat sudah nggak bisa tenang karena waktunya mepet. Nah, ini makruh dia, ya, nggak bisa slow dia, kesusu karena dia takut keluar waktu, makruh, ya. Nah, ada waktu haram. Nah, waktu haram itu kalau sudah keluar waktu, ya, itu haram, tapi tetap sholat, ya, hukumnya haram, saudara. Karena itulah kita kalau bisa sholat di awal waktu lebih afdal, ya. Ada yang karena suatu pekerjaan, ada suatu hal dia mengundur sholat, apa hukumnya? Dilihat, kalau ada urusan-urusan yang syar'i, ya, maka itu boleh, ya. Ya, contoh kalau ada orang menjaga ibunya sakit, orang tuanya sakit, dia boleh mengundur sholat sampai di mana dia bisa meninggalkan orang tuanya dengan baik selama tidak keluar waktu. Boleh mengundur sholat, ya, karena ada suatu hal yang syar'i tadi. Atau dia mungkin sedang menemui tamu yang sangat
penting untuk ditemui. Ya, ada orang berkeluh kesah, ada orang punya masalah, kita lagi bantu dia. Ya, boleh kita undur untuk memenuhi hajatnya dia selama tidak sampai masuk pada waktu makruh tadi. Ya, begitu juga hal-hal yang lainnya. Ya, tapi kalau urusan-urusannya hanya seneng-seneng, hanya untuk ngobrol seneng-seneng, hanya untuk main catur, ada yang main gaplek, ya itu pokoknya bosan syahwat itu mengundur waktu sholat dengan cara begitu hukumnya makruh, nggak baik. Makmum masbuk saat jamaah sholat zuhur ketinggalan 1 rakaat. Makmum masbuk ketinggalan 1 rakaat. Imam pada saat imam sampai di tasyahud akhir, maka makmum masbuk tadi duduknya iftirash atau tawarruk, dan bacaan tasyahudnya makmum masbuk tadi yang dibaca apakah bacaan tasyahud awal atau tasyahud akhir, karena setelah imam sallallahu alaihi wasallam makmum masbuk ketika dia duduk, maka duduknya dia duduk iftirash, ya, duduk tawarruk hanya duduk yang bersambung dengan salam. Kalau jenengan duduk nanti mau sambung dengan salam dari sholat, assalamualaikum keluar sholat, namanya duduk tawarruk. Duduk yang tidak bersambung dengan salam untuk tahiyat pertama, untuk tahiyatnya makmum masbuk itu duduknya iftirash semua, ya, bukan tawarruk. Bahkan orang yang tahiyat akhir tapi dia nanti ada kesunahan sujud sahwi, dia itu duduknya bukan tawarruk tapi iftirash, karena dia ada kesunahan sujud sahwi dulu baru dia salam. Maka sebelum sujud sahwi dia duduknya iftirash, setelah sujud sahwi tawarruk lalu salam. Kaidahnya setiap duduk yang bersambung dengan salam keluar dari sholat duduknya tawarruk, yang tidak bersambung dengan salam duduknya iftirash. Bacaannya sama, ya, bacaannya sama, ya, seperti tasyahud awal, tasyahud akhir. Hanya kalau tasyahud awal dipersingkat, lebih bagus dipersingkat tasyahud awal itu, ya, karena tidak hal yang wajib tapi hanya sunnah ab'ad. Demikian majelis kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah menerima niat kita. Allahumma qsim lana ya Rabb min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika, min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak. Allahumma ya Rabb, karuniakan kepada kami ya Allah rasa takwa kepadamu yang menjadikan kami ya Rabbana ya Allah bisa menjauhi dosa-dosa dan maksiat kepadamu. Allahumma ya Rabb ya Allah, berikan kami ya Rabbana ya Allah dapat melakukan ibadah yang mengantarkan kami kepada surgamu. Ya Allah, berikan kami ya Rabb kekuatan yakin dalam hati kami yang selalu ridha dengan takdirmu, yang menjadikan kami selalu yakin dengan kebaikan takdirmu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabb, jadikanlah fisik kami, mata kami, pandangan kami, telinga kami, dan kekuatan badan kami terjaga ya Rabb ya Allah sampai kematian kami nanti ya Rabb. Jauhkan kami dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, dan penyakit-penyakit yang merepotkan orang lain ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbana ya Allah, janganlah kau uji kami, dan apabila kau datangkan ujian kepada kami, berikan kami ujian dalam hal duniawi, jangan kau uji kami dalam ujian agama kami ya Arhamar Rahimin, dan jadikan ujian itu endingnya kebaikan dan hikmah bagi kami. Allahumma ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Allahumma ultuh bina wal muslimin ya Rabbana ya Allah. Allahumma ya Rabbi ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk istiqamah kepadamu, dan tambahkanlah kami ilmu dalam hal akhirat kami, dalam akhirat kami dan dalam agama kami. Jangan kau jadikan kami orang yang hanya pandai dalam urusan dunia kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya Allah, jangan kau mampukan siapapun dari makhlukmu untuk menguasai kami dari mereka orang-orang yang berbuat jahat dan berniat jahat ya Allah. La tusallid alaina man la yarhamuna. Jangan kau jadikan kami, kau serahkan kepada orang yang tidak menyayangi kami ya Allah. Jangan kau serahkan kami kepada makhluk yang tidak menyayangi kami. Jangan kau serahkan kami ya Allah kepada siapapun mereka yang tidak menyayangi kami ya Rabb. Jadikanlah kami hambamu yang tersayang di sisimu, terjaga dengan penjagaanmu, mendapat petunjukmu, dan di dalam kelembutan-kelembutan sifatmu dan keindahan-keindahan takdirmu ya Rabbal Alamin. Allahumma waqdi hajatina ya Allah. Allahumma waqdi hajatina ya Rabb, yang maha memandang hati, yang maha menatap hati ya Rabb. Engkau tahu hamba-hambamu ini kumpul ya Rabb mengharap
rahmatmu, mengharap pemberianmu ya Rabb. Faqdi hajatina, waqdi hajatina, waqdi hajatina ya Rabb. Hajatid dunya bil maisrah wa hajatil akhirah bil maghfirah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi jahi nabiyil karim ya arhamar rahimin. Wa salli wa salli wa salli wa sallim ya Rabbi ala nabiy Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.